Oke teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube saya, Popo Bermain dan Belajar. Nah, kalau kamu duduk di bangku kuliahan ya, sedang mengerjakan skripsi ataupun tesis, mulai untuk belajar tentang berbagai macam analisis-analisis. Masuk dalam analisis laporan keuangan, bertemu dengan yang namanya analisis regresi linear sederhana. Nah, analisis linear sederhana ini berfungsi untuk para orang yang ingin memprediksi gitu, untuk jumlah produksi. Kita pahami dulu teorinya, nanti kita langsung ke prakteknya. Analisis regresi linear sederhana adalah metode statistik yang berfungsi untuk menguji sejauh mana hubungan sebab akibat antara variabel faktor penyebab X terhadap variabel akibatnya. Faktor penyebab pada umumnya dilambangkan dengan X atau juga disebut dengan prediktor, atau kalau kita lebih seringnya adalah variabel independen ya, sedangkan variabel akibat dilambangkan dengan Y atau disebut juga dengan respon atau variabel dependen yang terpengaruh. Nah, kalau kita di dalam dunia praktik ya, ini dipergunakan dalam produksi untuk melakukan peramalan ataupun prediksi tentang karakteristik kualitas maupun kuantitas. Misalnya gini, kamu itu disuruh sama bos kamu nih, ditugaskan sama bos kamu, gimana sih harus berapa banyak tiket, harus berapa banyak pengunjung yang datang ke customer service untuk mendapatkan penjualan tiket yang lebih maksimal gitu ya. Nah, di situ kamu memang harus mengumpulkan data dari hari ke hari gitu ya, dari hari pertama sampai hari ke-30. Nah, ternyata di hari pertama itu ketika pengunjung datang ke kantor kita ada 34, ternyata dari 34 itu 32-nya membeli tiket. Dari 40 penumpang yang datang, ternyata yang beli tiket itu ada 38. Nah, bos kamu ini ngasih kamu target. Gimana sih? Kita lihat paling maksimal yang beli tiket ini hanya 38 ya misalnya. Saya ingin yang beli tiket itu setiap harinya ada 40 orang. Berapa jumlah pengunjung yang harus datang kalau tiket yang terjual adalah 40? Gitu. Nah, nanti akan ketahuan dengan menggunakan analisis regresi linear sederhana ini. Nah, setelah itu tinggal nanti kita berpikir lagi lebih lanjut bagaimana supaya penumpang atau pengunjung itu banyak yang datang ke sales gitu ya. Misalnya dengan menciptakan pelayanan yang baik gitu ya, kemudian sering update di Instagram, kemudian jualan tambahan di kantor gitu ya, itu setelahnya ya. Tapi kalau kita ingin menganalisis aja ya ini caranya ya, dengan melakukan persamaan regresi sederhana. Nah, persamaan regresi sederhana itu ya memang sederhana aja ya, kamu bisa lihat ini rumusnya ya, Y sama dengan A alfa kemudian ditambah BX ya, variabel kriterium ya, variabel dependen ya yang dipengaruhi, tambah alfa atau variabel konstan ditambah koefisien arah regresi linear. Ini arahnya ya, bagaimana perubahannya itu. Kemudian X-nya ini adalah variabel independen yang tidak dipengaruhi. Ini rumusnya. Ya, gimana sih cari rumus alfa? Ya, seperti ini, seluruh Y, kemudian seluruh X kuadrat dikurang seluruh X, lalu seluruh XY dibagi N ya, lalu seluruh X kuadrat dikurang seluruh X lalu dikuadratkan. Ingat ya, beda seluruh X kuadrat beda dengan seluruh X yang dikuadratkan. Oke, kita masuk aja langsung ke rumusnya ya. Ke rumusnya ini yang alfa, kita cari alfa aja. Nanti setelah paham alfa, pasti kamu bisa mencari betanya sendiri. Oh teman-teman, ini sudah ada rumusnya tersendiri ya, Excel-nya ini. Jadi kalau kamu punya data, tinggal dipindahkan aja. Pakai rumus-rumusnya ini bisa. Dan kalau kamu ingin memiliki Excel ini, ya kamu tinggal WhatsApp-nya saya di nomor 086165401279. Nanti biar saya berikan ke kalian ya filenya ini. Oke,
kita di alfa ini, kita tinggal cari seluruh Y, seluruh X kuadrat. Seluruh Y, seluruh X kuadrat, ini dia ya, seluruh Y udah kita cari. Oke, kemudian kita cari lagi seluruh X kuadrat ya. Kalau seluruh Y udah ada emang datanya, ini emang udah dari data ya, tapi kalau seluruh X kuadrat ini kita cari dulu. Gimana sih? Kalau di dalam Excel mencari seluruh X kuadrat, kamu tinggal ketik ini dia sama dengan seluruh X kuadrat. Nah, kamu tinggal cari X-nya, ini X-nya. Kemudian kamu tinggal tekan shift yang ada di laptop kamu, kemudian tekan tanda kutip. Ya, jadi di dalam angka-angka yang ada di keyboard kamu itu ada tanda kutip. Kalau di laptop saya ada di angka 6 tanda kutipnya itu. Tekan shift kemudian tanda ini, tanda kutip. Lalu dibuat 2 karena dia pangkat 2 ya. Oke, kita enter. 1156 hasilnya. Ya, kenapa? Coba kita untuk pastikan ya, sama dengan 34. Shift angka 8 ya, karena tanda bintang di laptop saya itu ada di angka 8. Kemudian dikali 34 lagi ya. Berapa hasilnya? 1156. Benar ya? Nah, setelah dapat 1156, kamu tinggal yang angka kecil di kanan bawah ini tinggal kamu klik, tinggal kamu scroll ke bawah ya. Scroll ke bawah. Nah, nanti hasilnya sama seperti ini. Oke. Nah, itu kita akan masukkan ya. Kita akan sebelumnya setelah mencari ini semua, kita harus samkan ya. Harus kita beri tanda jumlah semuanya ini. Ini harus dijumlahkan dari atas ke bawah. Ingat, rumusnya nah ini aja sum, kemudian buka kurung ya, seperti ini. Sama dengan sum, buka kurung shift angka 9 ya. Ya, buka kurung ini ada di angka 9 di laptop saya. Lalu kamu tinggal ke atas kan, kamu tekan, kita nyari X ya, seluruh X, seluruh Y, seluruh X. Nah, tekan ini. Jadi kemudian sih tanda panah ke bawah. Ya, setelah tanda panah ke bawah, lalu tutup kurung. Enter sum. Nah, ini sebenarnya tinggal kamu kontrol copy aja ya, supaya dia mensamkan hal yang sama di Excel selanjutnya. Kontrol paste. Oke. Kemudian ini sama, kita kontrol paste, hasilnya sama ya. Kontrol paste, kontrol paste. Sama, ini semuanya seperti ini. Kemudian kita sudah dapat tadi ya, XY sama X, seluruh Y sama dengan seluruh X kuadrat. Seluruh Y tadi udah dapat, seluruh X kuadrat ini udah kita cari. Nah, ini dia, tinggal ini dia, seluruh X kuadrat itu ada di 4109, ada di sel E32 ya. E32 dikali dengan sel C32 ya. Tinggal di iniin aja sih. Kamu bisa lihat ya, ada di C32 dikali E32. Nanti kamu tinggal tekan sama dengan, lalu pilih ya, atau seperti ini C32 dikali E32. Atau seperti ini saya praktikkan sama dengan seluruh Y. Seluruh Y ini ya, seluruh Y itu berarti ada di seluruh Y itu ada di sini ya, seluruh Y kemudian dikali dikali apa? Seluruh Y dikali seluruh X kuadrat. Seluruh X kuadrat itu berarti ini ya, seluruh X kuadrat. Nah, oke. Langsung dapat ya, ini dia hasilnya. Kemudian yang kedua lagi, yang ini adalah ya, ini ya, seluruh Y dikali seluruh X2. Kita kurangkan sama ini, seluruh X dikali seluruh XY. Seluruh X yang mana? Seluruh X ada di sini ya, seluruh X, kemudian seluruh XY. Seluruh XY ada di sini ya, di B sama D. Tinggal kita kalikan aja sama dengan seluruh X. Seluruh X, kita lihat paling bawah itu ada seluruh X. Oke, ini lalu dikalikan seluruh XY, dikalikan seluruh XY. Seluruh XY ini ya, seluruh XY kita kebawahkan dia di D ya, di D. Kita kalikan ini. Oke, enter. Nah, begitu enter,
kelihatan hasilnya. Ini dia. Ya. Gampang ya. Nah, kemudian ini hasilnya kita kurangkan. Kita tinggal kurangkan aja ya, sama dengan ini dikurang dengan ini. Ya, jadi saya tekan gini sama dengan ini dikurang dengan ini. Kita enter. Nah, dapat ya nilainya. Ini udah dapat nih yang di sini. Lalu kita yang kedua ya, seluruh n dikali seluruh x kuadrat dikurang seluruh x yang dikuadratkan. Nah, kalau seluruh x n, kita kali dulu n-nya berapa? 30 dari seluruh x kuadrat. Seluruh x kuadrat itu ada di sini, di E. Ya, di sel E. Ya, tinggal kita kalikan aja. Ya, 30 dikali E32 atau sama dengan 30 dikali seluruh x kuadrat nih, x kuadrat. X kuadrat itu ada di E. Nah, ini dia ya. Kemudian tinggal kita enter. Setelah kita klik, kita enter. Dapatnya berapa? Ini dia dapatnya ya. Ini angkanya. Lalu seluruh x yang dia kuadratkan. Ingat ya, seluruh x-nya dulu. Ini dia seluruh x. Ah, oke. Ini seluruh x. Ternyata seluruh x itu adalah ini. Ya, 1105 lalu dikuadratkan. Berarti caranya adalah seperti ini. Sama dengan seluruh x ya. Sama dengan seluruh x. Kamu ke sini, tekan. Oke, udah dapat. Jangan diapa-apain dulu. Lalu kamu pindah ke sini. Shift angka 6 ya, biar kelihatan tanda kutipnya. Lalu pangkat 2. Oke, enter. Nah, hasilnya ini. 9845. Nah, kamu kurangkan, ini dia ya. Ini bagian konstanta ya, yang kedua ini. Ternyata hasilnya segini. Nah, yang ini ya, yang n seluruh n ini 30. Ini kamu bisa lihat rumusnya. 10 kali seluruh kuadrat ya. Dapat sama 30. Jadi tanda bintang di laptop saya ini ada di angka 8. Kemudian seluruh x kuadrat. Sudah saya buat sini, langsung kita enter. Enter. Nah, maka hasilnya segini ya. Nah, kemudian seluruh x yang dikuadratkan. Nah, bagaimana seluruh x yang dikuadratkan? Kita tekan sama dengan, kita cari seluruh x dulu ya. Sama dengan, nih kita tekan sama dengan, kita cari yang seluruh x kuadrat, seluruh x dulu. Seluruh x ini dia ya, x. Kita cari di bawahnya itu, kita tekan ini juga nggak apa-apa. Nah, kita tekan dulu ke bawah. Yang mana seluruh x yang dimaksud adalah ini. 1105. Nah, sekarang kamu fokus di sini ya. Kan ya sudah buat nih B32. Kamu tekan sini, lalu shift angka 6 ya. Jadi tanda kutip ini kalau di laptop saya ada di angka 6. Kemudian tekan tanda 2 supaya dia dipangkatkan ya. Jadi setelah tahu seluruh x baru kita pangkatkan. Maka kita enter. Nah, langsung hasilnya adalah ini. Langsung keluar hasilnya ini ya. Nah, kemudian kita kan udah dapat nih ya yang bagian atas sama bagian bawah ya. Bagian atas sama bagian bawah. Jadi tinggal kita kurangkan, bagikan aja ya. Yang atas hasilnya ini. Ya, yang atas hasilnya ini. Yang bawah hasilnya ini. Tinggal kita bagikan aja ya. Sekarang kita bagikan ya, bagikan sama dengan 821 dibagi 9485. Nah, maka dapat nilai konstantanya adalah 8,34. Nah, setelah itu kita akan mencari koefisien arah regresi linear. Kalau boleh kamu latihan sendiri ya, ini formatnya udah saya kasih, harusnya bisa ya, karena rumus-rumusnya juga tertera di sini ya. Kalau kamu atau kita sudah mengerjakan konstanta nilai A, maka akan mudah bagi kamu untuk mengerjakan koefisien arah regresi linear atau betanya. Nah, bisa juga nih, Y sama dengan alfa ditambah beta kali X.
maka garis regresinya ini udah dapat nih nilainya 8,34, kemudian dapat lagi 0,68. Jadi kalau kamu ditanya nih sama bos kamu, ya, jadi gimana ini? Saya ingin hasil penjualan tiket kita itu tinggi bulan depan, ya, menjadi 40. Nah, servis kita. Tinggal kita cari aja ya. X-nya ingin Y-nya ingin didapatkan 40. Alfanya udah dapat. Ya, 4 dipindahkan, kemudian sama dengan 0,668x. Kita cari x-nya ya, jadi 0,688 ini menjadi pembagian di bawah, ya, jadi 31,66 dibagi 0,68. Oke, tinggal kita 31,66 slash dibagi ini. Nah, satu ya, 31,66 kita ketik aja ya secara manual ya, 31,66 kita bagikan 0,68 sama dengan keluar angka 46,5. Maka untuk mendapatkan penjualan tiket sebesar 40, maka pengunjung yang ya banyak, saya ingin tiket bulan depan 50. Waduh, nggak bisa bos, karena 10 berarti penjual yang datang harus sekian. Nah, kamu bisa jelaskan gitu, atau oke, siap bos, saya bisa menjual tiket 50 dengan cara pengunjung kantor kita ini harus sebanyak ini. Nah, bagaimana supaya pengunjung ini datang ke kantor kita bisa lebih banyak gitu ya? Ya, caranya bisa meningkatkan pelayanan gitu ya. Lalu setelah itu ada penjualan yang lain di dalam kantor, atau mungkin tempatnya yang strategis juga gitu. Ini memang masih sederhana ya. Jadi dia memang pengaruh-pengaruhnya hanya berdasarkan data aja. Tapi ini penting dan ini ada di dalam materi analisis laporan keuangan. Oke, jadi untuk sementara itu dulu ya yang bisa kita pelajari. Tetap semangat dan terus belajar dan bermain. Jangan lupa di subscribe.